Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas bisa pimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran berdoa dalam hati. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Kemudian Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Silakan bilang hadir ya. Novan, Hadir. Azia Putri, Hadir. Ayu, Hadir. baik Flora, Elmi, Dera, Fahri. Ya. Sebelum kita mulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalau ada sampah di bawah meja silakan dibersihkan. Oke, baik, silakan tempat duduknya dirapikan. Ayo kita mulai belajar. Akan bertanya dulu terkait dengan materi minggu lalu atau minggu kemarin. Siapa yang masih ingat materi apa yang kita pernah bahas minggu kemarin? Ya, Era, silakan. Vulkanisme dan pengaruhnya bagi kehidupan. Ya, minggu kemarin kita telah membahas terkait dengan vulkanisme dan pengaruhnya bagi kehidupan. Kita beri tepuk tangan dulu. Kemudian, siapa yang masih ingat apa itu vulkanisme? Ya, ayo, silakan. Vulkanisme yaitu proses naiknya magma dari dalam bumi menuju ke permukaan bumi melalui gunungan. Oke, bagus. Ayo, vulkanisme itu adalah proses naiknya magma dari dalam bumi menuju ke permukaan bumi melalui pegunungan. Oke, kita beri tepuk tangan. Nah, kemudian sekarang Pak Guru akan menjelaskan apa kaitan antara materi minggu lalu dengan materi kita yang sekarang. Materi kita yang sekarang bisa kalian lihat di depan, yaitu terkait dengan seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Minggu lalu kita telah membahas terkait dengan vulkanisme dan sekarang kita akan membahas terkait dengan seisme. Apa kaitannya? Kaitannya itu sama-sama dipengaruhi oleh tenaga indogen, namanya ya. Apa itu tenaga indogen? Apa itu tenaga indogen? Tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang sifatnya membangun permukaan bumi. Adanya dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan dan bukit itu disebabkan oleh tenaga indogen. Tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran dengan model problem based learning atau PBL, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menguraikan jenis gempa, kemudian yang kedua menguraikan penyebab terjadinya gempa, kemudian membandingkan berbagai peristiwa gempa yang ada di Indonesia. Nanti membandingkan berbagai peristiwa gempa yang ada di Indonesia ini, nanti kita bandingkan gempa yang ada di Pulau Lombok dengan gempa yang ada di Palu. Kemudian mengorganisasikan beberapa ide mitigasi bencana gempa dengan mempertimbangkan lokasi bencana. Pernahkah kalian merasakan goncangan gempa? Pernah. Ya, itu gempa bumi sering terjadi di mana saja, yaitu di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian Sulawesi,
Maluku dan Papua. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran, silakan buka HP-nya terlebih dahulu. Pak Guru sudah mengirim link di sana, link terkait dengan soal pretest. Oke, silakan dibacakan. Yaitu pengertian seisme. Seisme itu kata lain dari gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi itu adalah berguncangnya bumi yang diakibatkan oleh adanya patahan aktif, ya. Kemudian aktivitas gunung api itu penyebab terjadinya gempa bumi. Kemudian runtuhan batuan dan kebukaan akibat pergerakan lempeng bumi. Kemudian jenis gempa bumi itu ada 4 jenis gempa bumi, bisa dilihat. Yang pertama adalah gempa tektonik. Ini yang sering terjadi di Indonesia. Kemudian gempa vulkanik juga sering terjadi di Indonesia. Gempa runtuhan. Kemudian yang keempat adalah gempa tumbukan. Kemudian selanjutnya, supaya kalian lebih jelas, silakan kalian simak video jenis gempa berikut ini. Oke, supaya lebih jelasnya kalian simak video ini ya, terkait dengan jenis gempa. Gempa atau dalam istilah lain dikenal dengan seisme adalah getaran yang dirasakan di permukaan bumi akibat tenaga tertentu. Itu artinya ada beberapa tenaga yang dapat memicu terjadinya gelombang gempa. Apa saja? Berikut ulasannya. Yang pertama, yang umum orang ketahui dan cenderung sering terjadi adalah gempa yang diakibatkan oleh adanya pergerakan lempeng tektonik bumi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kulit bumi kita bukan merupakan sebuah kulit utuh yang membungkus bagian dalamnya, melainkan berupa potongan lempeng bumi yang tersusun seperti puzzle dan membungkus bagian yang ada di dalamnya. Lempeng bumi yang keras ini berada di atas lapisan cair bumi yang bersuhu tinggi. Minggu pagi 26 Desember 2004, tepat pukul 7.58 waktu Indonesia Barat, tercatat gelombang gempa berkekuatan kurang lebih sekitar 9,1 skala Richter mengguncang hebat Pulau Sumatera, khususnya daerah istimewa Aceh. Menewaskan lebih dari 230.000 orang akibat gempa dahsyat disertai tsunami yang hebat. 11 Maret 2011, Jepang diguncang gempa yang berkekuatan kurang lebih mencapai 9 skala Richter. Lebih dari 18.000 orang meninggal dunia akibat gempa tersebut. Terlebih, gempa tersebut juga memicu terjadinya gelombang tsunami yang bisa dijadikan indikasi munculnya angka korban jiwa yang cukup tinggi. Dua contoh fenomena gempa yang diakibatkan
pergerakan lempeng tektonik atau dikenal dengan gempa tekton. Jenis gempa yang kedua terjadi atau dipicu karena adanya letusan gunung api. Gempa yang disebut dengan gempa vulkanik ini terjadi ketika gunung api akan meletus. Adanya tekanan gas dalam sumber kawah menyebabkan munculnya getaran pada gunung api dan area di sekitar. Banyak catatan sejarah mengenai gempa vulkanik sebagai akibat letus menimbulkan setidaknya 36.417 korban jiwa akibat letusan dan tsunami yang dihasilkan. Sebuah letusan yang berdampak hampir di seluruh penjuru dunia. Itu merupakan video terkait dengan jenis-jenis gempa ya. Jenis-jenis gempa itu ada 4 seperti yang Pak Guru katakan di awal. Yang pertama gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa reruntuhan, dan gempa tumbukan. Oke. Adapun beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh gempa bumi itu. Yang pertama, sering terjadi tanah longsor ya. Kemudian yang kedua, adanya likuifaksi. Itu akibat atau ada beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh gempa bumi. Nah, sekarang tugas kalian untuk mendiskusikan dengan kelompoknya ya. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Pak Guru akan membagikan kalian LKPD atau lembar kerja konsentrasi. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Silakan kalian baca dulu apa bentuk soalnya, kemudian kalian kerjakan ya. Untuk lembar kerjanya silakan langsung bisa. Ini nanti digunakan untuk presentasi juga ya. Nanti diskusikan dulu ya, diskusikan dengan teman-temannya.
Informasi dari BMKG. Pusat Gempa Bumi berdasarkan informasi dari BMKG. Bawah. Apakah semua sudah selesai mengerjakan NKPD-nya? Sudah. Kalau begitu silakan siap-siap untuk kelompok 1. Duluan persentase ke depan. Semuanya ke depan ya. Oke, silakan. Kemudian nanti silakan kalau ada yang belum dipahami, yang mau ditanyakan, silakan langsung saja ditanyakan ya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang apa itu gempa yang akan disampaikan oleh Ayu Diana. Langsung dibacakan ya. Uraikan jenis gempa yang ada di Indonesia. Jenis gempa di darat atau di laut dengan dapat menyebabkan kerusakan yang serius jika terjadi di dekat permukaan bumi. Gempa tektonik biasanya terjadi di wilayah yang berada di sepanjang batas lempeng tektonik, seperti garis sesar atau di bumi. Ini disebabkan akibat adanya aktivitas magma yang bisa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila aktivitasnya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. 3. Gempa rentuhan. Gempa rentuhan atau terban adalah gempa bumi disebabkan oleh tanah longsor, gua yang runtuh dan jenisnya. 4. Dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan akibat gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok tahun 2018 adalah tanah longsor. Gempa bumi merupakan salah satu penyebab longsor yang sering terjadi. Gempa bumi menyebabkan getaran, tekanan pada partikel-partikel mineral dan bidang lemah pada massa batuan dari tanah. Hal ini yang menyebabkan longsornya lereng-lereng di tebing atau gunung seperti yang derajat Celcius dan 116,48 dengan magnitudo 7,0 pada kedalaman 15 km. Sebelumnya pada tanggal 29 Juli 2018 dengan UUD nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Baik. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 1. Ya, ayo silakan. Ayo silakan. Apa yang mau ditanyakan? Saya dari kelompok 2 yang bertanya. Dengan apa kekuatan getaran gempa bumi bisa diketahui? Dengan menggunakan alat seismograf. Ya. Kekuatan gempa itu bisa diketahui dengan alat namanya seismograf. Alatnya itu disebut sebagai seismograf, kemudian hasilnya itu disebut sebagai seismogram. Itu disebut sebagai seismograf. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan lanjut ke kelompok 2. Jenis-jenis gempa yang ada di Indonesia. Jenis gempa di Indonesia antara lain adalah gempa tektonik,
Gempa tektonik merupakan gempa yang disebabkan oleh gerakan lempeng tektonik. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contohnya seperti gempa di Aceh, gempa di Bengkulu, dan gempa di Pangandaran. Gempa yang kedua yaitu gempa vulkanik. Gempa vulkanik merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh adanya aktivitas magma yang biasanya rendah luar angkasa yang jatuh di bumi. Contohnya seperti jatuhnya meteor ke bumi. Penyebab gempa yang ada di Indonesia. Penyebab gempa yang ada di Indonesia. Indonesia secara geografis berada di kawasan lokasi bangunan tempat Anda tinggal, tempat makan, perabotan, siapkan peralatan seperti senter, P3K. Oke, sudah ada ya. Langsung ke pertanyaan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Kelompok dari kelompok 2? Dari kelompok 3 silakan. Sebut nama dan nama kelompok ya. Perkenalkan, nama saya Suandi Ilham, kelompok 3. Saya akan bertanya tentang mengapa gempa bumi itu bisa terjadi. Karena adanya pergerakan lempeng-lempeng bumi, baik pergerakan secara konvergen dan divergen, dan sesar mendatar. Oke, itu tadi kenapa gempa bumi itu bisa terjadi? Itu disebabkan oleh pergeseran lempeng-lempeng yang ada di bumi ini. Pergerakan lempeng-lempeng bumi itu ada 3. Secara konvergen, lempeng yang satu dengan lempeng lain itu saling bertabrakan. Kemudian secara divergen, lempeng yang satu dengan lempeng lain itu saling berpisah. Kemudian sesar mendatar, lempeng yang satu dengan lempeng lain itu saling bergesekan. Gitu seperti ya. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan kelompok 3. Pergerakan lempeng tektonik. D. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan akibat ada 2. Uraikan penyebab gempa yang ada di Indonesia. 1. Pergeseran lempeng bumi. 2. Adanya injeksi cairan dari dan ke dalam bumi. 3. Massa air yang menumpuk. 3. Terjadinya ledakan besar. 4. Tumpukan meteor atau asteroid. Oke, sudah ya. Sudah didapatkan hasil diskusinya untuk kelompok 4 ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau masih tidak ada, silakan ditutup untuk kelompok 4. Tadi sudah kita sama-sama simak hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Terima kasih Bapak ucapkan dari kelompok 1 sampai kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian sebelum kita berakhir, Pak Guru akan menjelaskan dulu sebagai penguatan ini ya. Coba lihat di slide, itu peta persebaran gempa bumi di Indonesia. Lihat, yang warna merah, warna hijau itu merupakan lokasi gempa bumi di Indonesia. Bisa dilihat, ini adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Nusa Tenggara, kemudian Sulawesi, Halmahera atau Maluku, kemudian Papua. Ini merupakan tempat-tempat yang pernah terjadi gempa di Indonesia. Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu merupakan tempat pertemuan lempeng tersebut. Ini bertemunya lempeng ini secara konvergen, saling bertabrakan, sehingga menimbulkan jalur pergunungan sirkum-mediterania namanya di sini. Kemudian di Indonesia bagian timur itu tempat pertemuan lempeng antara lempeng Eurasia dengan lempeng Pasifik yang ini, lempeng Pasifik. Sehingga di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua itu sering terjadi gempa. Pergerakan lempengnya sama dengan yang ini, yaitu secara konvergen ya. Kemudian gempa itu, pusat gempa bumi itu ada 2. Ada yang di bawah permukaan bumi disebut
Hipocentrum. Hipocentrum itu terdiri dari dua kata. Hipo itu artinya dalam, sentrum itu artinya pusat. Kemudian yang kedua, epicentrum. Epicentrum itu juga terdiri dari dua kata. Epi itu luar, sentrum itu pusat. Jadi epicentrum itu adalah pusat gempa yang berada di luar permukaan bumi. Kemudian bisa diperhatikan kerusakan akibat gempa Pulau Lombok pada tahun 2018. Coba lihat, ini rumah warga rata dengan tanah. Saking dasarnya gempa itu. Kemudian bisa dilihat, nah ini akibat gempa bumi di Pulau Lombok pada tahun 2018 itu ada namanya tanah longsor. Selanjutnya kerusakan akibat gempa Palu pada tahun 2018. Ini bisa dilihat. Ini merupakan akibat dari fenomena likuifaksi namanya. Likuifaksi itu adalah ketika terjadi gempa bumi, air yang ada di dalam permukaan bumi itu akan naik. Kemudian bercampur dengan tanah yang ada di dasarnya itu. Lama-kelamaan tanah itu menjadi lumpur, lembek dia, menjadi lumpur. Sehingga apapun yang ada di atasnya itu nanti dia akan terbawa. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pertemuan kali ini? Oke, Fahri silakan. Kesimpulannya adalah gempa bumi terjadi terutama akibat lempengan tektonik. Yang adapun jenis-jenis gempa yang terjadi di Indonesia yakni gempa tektonik, yakni gempa yang disebabkan oleh gerakan lempengan tektonik. 2. Gempa vulkanik adalah akibat adanya aktivitas magma yang terjadi sebelum gunung api meletus. 3. Gempa reruntuhan, yakni gempa yang terjadi akibat longsor, gua yang runtuh dan sejenisnya. 4. Gempa tumbukan atau gempa jatuhan adalah gempa bumi yang terjadi akibat adanya tumbukan permukaan bumi dengan benda luar angkasa. Silakan kerjakan soal postes yang ada di linknya yang sudah Pak Guru share di grup WA itu ya. Silakan kerjakan soal postesnya. Ya, ada bisa. Oke, kalau sudah kalian mengerjakan soal postes yang ada di grup WA itu, Pak Guru akan kasih tahu materi pertemuan minggu yang akan datang. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan minggu yang akan datang itu terkait dengan materi eksogen, pengaruh eksogen terhadap kehidupan. Ya. Sebelum kita tutup proses pembelajaran pada siang hari ini, silakan rapikan dulu tempat duduknya. Rapikan dulu tempat duduknya. Kalau sudah rapi, silakan rapikan dulu tempat duduknya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas bisa bikin doa. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa agar yang kita beri bermanfaat ke depannya. Berdoa dalam hati, mulai. Doa. Oke, baik, terima kasih anak-anakku atas atensinya mengikuti proses pembelajaran pada siang hari ini. Pak Guru akan tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.